Kita menuju ke Cepi Hakim, pengamat penerbangan untuk membahas lebih lanjut terkait insiden ini. Selamat pagi Pak Cepi. Selamat pagi, apa kabar? Kabar baik Pak. Pak Cepi, dari kronologi yang sudah disampaikan oleh pihak Sriwijaya Air, apakah memang ada kemungkinan pesawat ini masih layak terbang Pak? Iya. Kalau tentang layak terbang, itu pasti layak terbang. Karena setiap pesawat yang diterbangkan oleh sebuah maskapai penerbangan, itu sudah melalui prosedur-prosedur tertentu yang standar untuk terbang. Jadi saya yakinkan bahwa itu pasti layak terbang, makanya dirilis untuk terbang. Itu kalau kita berbicara pada norma-norma standar ya, bahwa nanti ada kelainan itu nanti akan terbukti pada penyelidikan. Jadi dalam keadaan seperti ini, maka saya berpendapat bahwa pesawat itu layak terbang, pilotnya juga mempunyai license yang up to date dan semua sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya meskipun sudah berumur 20 tahun, tapi masih layak terbang seperti itu ya Pak? Begini, untuk pesawat terbang itu ukurannya bukan usia, ya. Ukuran terbang, status dari pesawat terbang itu adalah layak terbang atau tidak layak. Ya, itu. Jadi bukan usia. Nah, jadi kalau untuk... Baik, ya, silakan Pak Cepi. Ya, jadi kecelakaan pesawat terbang itu seperti ini, kita tidak akan pernah tahu penyebabnya sampai dengan tim penyelidik investigasi kecelakaan pesawat terbang yang resmi yang ditunjuk pemerintah selesai melakukan tugasnya. Dalam hal ini, KNKT. Di Amerika namanya NTSB, National Transportation Safety Board. Nah, sebelum itu dilakukan, sebelum itu selesai, maka kita tidak bisa berspekulasi. Kita hanya bisa kembali kepada norma standar bahwa aturan-aturan yang berlaku dalam penerbangan adalah seperti itu. Jadi pesawat terbang itu pasti sudah diperiksa, sudah melalui prosedur yang standar, dia layak terbang. Pilot akan bekerja sesuai dengan juga aturan-aturan yang berlaku, bahwa dia mempunyai license yang masih up to date, dan dia melakukan penerbangan. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Nah, kalau untuk layak terbang ini diterbitkan, apakah setiap pesawat ingin lepas landas atau ada program misalnya setahun layak terbang seperti itu Pak Cepi? Nah, pesawat itu mempunyai status layak terbang atau tidak layak terbang. Ya, status itu banyak, faktornya banyak. Ya, ada pengawasan di tingkat operator, dalam hal ini maskapai penerbangan, dan ada pengawasan dari otoritas penerbangan nasional, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Itu banyak sekali bahwa misalnya harus melakukan maintenance setiap sekian jam, itu ada semuanya. Dan ada logbook penerbangan. Semua itu aturan-aturan itu sudah bagus semua. Terlalu panjang kalau saya ceritakan, tetapi sudah ada aturan, ketentuan, dan regulasi yang membuat atau yang menempatkan pesawat itu berstatus layak terbang. Baik, kalau artinya pesawat masih bagus, lalu pilot juga masih memiliki license dengan baik seperti itu, lalu menurut Anda bagaimana hal ini bisa terjadi, Pak Cepi? Ya, kita tidak bisa tahu setelah penyelidikan selesai. Kita nggak bisa menduga-menduga, berspekulasi, wah ini begini, ini begitu. Nggak bisa, nggak ada gunanya. Dan nggak mungkin itu benar. Karena penyelidikan yang benar pun itu belum tentu benar. Ya, misalnya begini, dengan kecelakaan yang terjadi seperti ini, ya, kita tidak akan pernah tahu. Ya, tim penyelidik pun tidak pernah tahu. Dia tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia bisa tahu setelah dia melaksanakan investigasi. Investigasi itu penuh, sequelnya panjang ya. Dia akan melihat tadi yang saya katakan, norma-norma tadi. Apakah ini layak terbang, apakah prosedur yang sudah dilakukan, apakah pilot itu punya license yang benar, dan lain sebagainya. Kemudian kuncinya lagi, kunci utamanya lagi adalah dia harus membaca black box. Karena dari black box itu kemudian bisa diuraikan, bisa dianalisis, sehingga mencapai kepada satu kesimpulan, the most probable cause, ya, kemungkinan yang paling mungkin terjadi yang menyebabkan kecelakaan itu adalah ABCD. Itu dengan analisis yang secara teknis. Tidak mudah, nggak bisa orang mengatakan, oh ini karena weather, karena usia. Nggak bisa, no. Itu pasti tidak reliable. Baik, nah dari informasinya juga bahwa pesawat ini sempat delay 30 menit Pak saat boardingnya.
diinformasikan karena kendala cuaca. Sebenarnya seperti apa kendala cuaca yang baik untuk penerbangan? Ya, begini. Itu salah satu yang menjadi bahan data penyelidikan nantinya. Kenapa delay? Delay itu kenapa? Karena cuaca. Sekarang kita bicara tentang cuaca. Ya. Cuaca itu bisa dibaca di ramalan cuaca. Ada weather forecast untuk penerbangan. Jadi pilot sebelum terbang memang dia akan membuat flight plan, diantaranya adalah melihat kondisi cuaca yang akan dilalui pada rute penerbangannya. Sehingga dia bisa mendelay atau dia bisa terbang dengan menghindari cuaca dan sebagainya. Yang kedua, di pesawat itu ada radar cuaca yang bisa mendeteksi cuaca di depan pesawat yang akan dilalui, mana yang berbahaya atau tidak berbahaya, sehingga dia bisa menghindar. Jadi semua itu sudah ada aturan, sudah ada regulasi, sudah ada cara-cara, sudah ada teknik dalam melaksanakan operasi penerbangan. Dan saya yakin itu semua dikerjakan. Sampai nanti dibuktikan ada yang kurang dikerjakan atau ada yang salah dikerjakan, sampai terbukti nanti setelah investigasi selesai. Baik Pak Cepi, kita tahan dulu dialog kita Pak, karena kita akan segera menuju ke posko di JICT. Sudah ada rekan Nadia Raisa di sana yang akan melaporkan langsung. Nadia, seperti apa proses pencarian dan siapa saja pejabat yang datang ke sana pagi ini? Ya Wilson, bisa kami sampaikan untuk saat ini pencarian akan terus dilakukan, dan tadi pagi juga sudah datang beberapa pejabat publik seperti Menteri Perhubungan, lalu ada Kapolda dan juga Pangdam Jaya. Dan seperti yang bisa kami informasikan juga kemarin ada satu kantong jenazah yang tiba ke posko terpadu JICT 2 tempat saya melaporkan ini sekitar pukul 23:55 waktu Indonesia Barat, dan juga sudah diserahkan kepada tim DVI Polri untuk diperiksa lebih lanjut, dan juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi telah bersama saya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, dan saya akan bertanya-tanya sedikit ya Pak, untuk kantong jenazah yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati itu bisa dijelaskan Pak seperti apa mungkin isinya, dan nanti mungkin proses identifikasinya akan seperti apa? Memang semalam ada 2 kantong yang dikirim ke posko postmortem yang ada di Rumah Sakit Kramat Jati. Ada 2. Yang pertama adalah 1 kantong isi properti daripada korban penumpang Sriwijaya, 1 kantong. Yang kedua adalah body part daripada korban. Nah, ini yang nanti tugasnya daripada teman-teman DVI Rumah Sakit Kramat Jati untuk mengidentifikasi. Ya, caranya seperti apa? Kami sudah sampaikan, sejak kemarin sudah saya sampaikan bahwa kami mengharapkan keluarga korban terdekat yang bagus lagi memang satu darah untuk bisa datang ke posko di Kramat Jati, posko antemortem, posko DVI di Kramat Jati sana, untuk bisa kita ambil sampel DNA-nya pertama, terus kemudian kedua bisa membawa rekam jejak kesehatan daripada korban penumpang ini. Seperti apa? Misalnya rekam jejak pernah periksa gigi, kemudian juga mungkin dia bisa mengetahui patah tulang, atau kemungkinan ada tato yang lain. Nah, inilah yang kami butuhkan. Ya, kami buka hotline di 08123 503 9292. Ini untuk para keluarga korban. Nah, inilah yang kami butuhkan nanti ini semuanya. Ya, ini. Lalu Pak, mungkin boleh disampaikan untuk keluarga yang akan datang itu diarahkan langsung ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati atau boleh ke JICT 2 ini terlebih dahulu, atau bagaimana nih Pak? Di sini adalah fase pertama untuk posko DVI-nya. Apa tugasnya fase pertama sini adalah melabeling. Jadi temuan-temuan apa yang ditemukan oleh nelayan, oleh tim SAR ini nantinya akan dikumpulkan di sini. Kemudian dipisahkan mana yang jadi properti, mana yang jadi body part. Itu yang kemudian dilabeling, kalau sudah lengkap semuanya itulah yang akan dibawa ke posko yang ada di Kramat Jati, posko DVI, posko postmortem yang ada di sana, untuk bisa diidentifikasi oleh tim dari kita. Tadi malam juga sudah datang 8 keluarga dari 8 orang penumpang sini, 7 dari orang penumpangnya, 1 kru. Ya,
kru. Tapi setelah datang kita cocokkan, ternyata bukan keluarga terdekat, sehingga kami sudah menyampaikan untuk bisa membawa kembali keluarga terdekat. Untuk bisa kita lakukan tes DNA di sini dan juga bisa membawa, yang saya katakan tadi, apakah ada rekam jejak kesehatan daripada si korban atau ciri-ciri khas yang bisa membantu untuk mengidentifikasi nantinya oleh tim, begitu, Mbak. Mungkin selain dari rekam jejak medis dan keperluan-keperluan lainnya, Pak, apa saja yang dibutuhkan untuk dibawa oleh pihak keluarga? Mungkin dokumen-dokumen lain, Pak, yang diperlukan untuk dalam proses ini? Yang penting bisa mengetahui, kita dari tim ini bisa mengetahui apakah memang itu keluarganya yang asli dan keluarga terdekat. Ya pasti adalah dia punya silsilahnya seperti dokumen-dokumen tentang kartu keluarga atau identitas lain yang bisa menyatakan bahwa kadang yang kami butuhkan di sini memang satu darah. Misalnya ibunya yang meninggal, mungkin anaknya, ini yang kita butuhkan. Ya, untuk tes DNA untuk bisa memastikan nanti body part yang ditemukan ini apakah siapa namanya, ini keluarga siapa, itu nanti ditentukan dari hasil DNA-nya nantinya. Begitu. Berarti Pak, sejauh ini belum diketahui jumlah jumlah korban atau jenazah yang sudah ditemukan, Pak? Kita baru saja kan ini kan kita baru mengidentifikasi ya. Dari malam baru dikumpulkan jadi satu, kita pisahkan mana yang body part seperti celana yang jadi properti seperti celana panjang, ada ikat pinggang, ada beberapa. Terus kemudian ada body part sendiri. Body ini badan yang memang dalam bentuk pecah-pecahan yang ditemukan. Ini yang nanti akan diidentifikasi oleh tim DVI, akan bisa bersama-sama dengan tim-tim dari pihak kedokteran Rumah Sakit Kramat Jati nantinya. Kalau hari ini sendiri, Pak, apakah ada penemuan baru yang sudah dilaporkan ke DVI Polri, Pak? Tim teman-teman Basarnas lagi ke lapangan ya, bahkan Panglima TNI beserta Kapolda dan Pangdam serta Menteri Perhubungan juga sudah berangkat ke TKP langsung. Nanti kita masih menunggu nanti bagaimana hasilnya. Teman-teman yang lain juga tim dari DVI kami juga sedang menunggu semua di sini. Mudah-mudahan ada temuan-temuan yang lebih terang benderang lagi untuk bisa mengidentifikasi korban-korban ini. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Ya, Wilson dan juga pemirsa, seperti informasi yang sudah disampaikan hingga saat ini, pencarian juga masih akan terus dilakukan, baik itu dari Basarnas ataupun tim terkait lainnya. Dan kita juga sama-sama berharap agar proses pencarian juga dapat berjalan lancar dan tidak ada kendala. Ya, Wilson. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan kami masih mengupdate juga nanti dari sana. Kita lanjutkan dialog kita dengan Pak Cepi Hakim. Pak Cepi, tadi ada beberapa serpihan yang sudah ditemukan. Sebenarnya untuk mengetahui penyebab pesawat hilang kontak dan juga atau kecelakaan, apa bagian pesawat yang paling dibutuhkan, Pak? Black box. Black box yang paling dibutuhkan. Baik, untuk mencari black box ini apakah bisa diketahui dari alat radar atau alat seperti apa, Pak? Ya, itu Basarnas punya peralatan untuk mencari black box itu di bawah permukaan air. Nah, black box ini sendiri bisa tahan berapa lama ketika berada di bawah air, umumnya air laut, Pak? Ya, cukup lama, saya nggak tahu pastinya ya, karena teknologi terus berkembang ya. Cukup lama. Sebagai contoh Air France 440 kalau nggak salah itu 1 tahun baru ketemu di dasar laut Atlantik black box-nya, dan baru kemudian bisa terungkap apa yang sebenarnya menjadi penyebab kecelakaan. Baik, Pak Cepi, ada informasi bahwa korosi ini bisa membuat. Apakah korosi bagi pesawat ini jika misalnya pesawat lama parkir kemudian mempengaruhi sistem mesin atau sistem penerbangan, Pak Cepi? Ya, begini. Sekarang ini di masa pandemi ya, atau sebelumnya, pesawat terbang itu mempunyai siklus pemeliharaan yang punya pola yang standar. Dan itu ada referensinya di maintenance manual dan operation manual. Jadi ada manual. Tetapi kemudian karena sekarang ini kita berada dalam kondisi pandemi, maka ada perhatian khusus yang harus diberikan karena tidak banyak pesawat yang bisa terbang. Ya.
penumpang kan sedikit ya, jadi tidak semua pesawat yang biasanya terbang itu terbang rutin. Nah, dari kondisi yang seperti ini, Federal Aviation Administration, otoritas penerbangan Amerika, itu mendapatkan temuan bahwa ternyata pesawat yang tidak terbang atau dia grounded di tanah selama 7 hari berpotensi ada korosi di bagian tertentu di mesinnya. Dan ini bisa berakibat fatal yang menyebabkan mesin pesawat itu bisa mati mendadak di atas. Ya. Itu FAA sudah mengeluarkan pemberitahuan kepada seluruh operator penerbangan di Amerika yang menggunakan Boeing 737. Pabrik Boeing sendiri sudah mengirimkan notifikasi ini kepada pengguna Boeing di seluruh dunia. Jadi sudah ada pemberitahuan seperti itu. Hati-hati loh, ini sekarang banyak pesawat yang tidak terbang dan lama di darat, dan itu ada risiko terjadinya korosi. Tapi ini pun memerlukan konfirmasi teknis ya, karena cuaca kan lain-lain, di Amerika lain, di sini lain. Tetapi apapun itu adalah merupakan catatan yang wajib untuk dilakukan oleh para pengguna pesawat Boeing 737 apabila ada notifikasi yang keluar dari pihak pabrik atau dari otoritas penerbangan yang kredibel seperti FAA atau EASA. Nah, untuk pengecekan korosi ini apakah juga bagian dari maintenance pesawat yang dilakukan rutin, Pak Cepi? Oh iya. Rutin tuh ada standarnya ya, A, B, C, D, E. Kemudian di siklus pemeliharaan itu, maka tidak hanya siklus standar yang diikuti, tetapi perkembangan di lapangan juga menjadi catatan-catatan khusus untuk dilakukan. Misalnya saja ada temuan-temuan di mana di negara lain dan sebagainya, itu biasanya dipublikasikan, dikirimkan ke otoritas penerbangannya, dikirimkan ke pabrik, dan dikirimkan ke semua pengguna pesawat. Dan itu merupakan bagian dari siklus kerja pemeliharaan standar pesawat terbang. Itu tidak hanya pada periode pemeliharaan, tetapi juga ada lagi aturan-aturan atau regulasi atau prosedur yang dilakukan pada saat penyiapan pesawat untuk diterbangkan. Jadi itu semua sudah ada dan sudah tertata rapi. Nah, katanya kan tadi korosi ini bisa berakibat fatal. Apakah memang korosi ini bisa terjadi di semua bagian kapal atau bagian tertentu saja yang menggunakan bahan tertentu, Pak Cepi? Korosi itu kan karatan istilahnya ya. Karatan itu kan bisa terjadi di semua logam. Tetapi di pesawat terbang, corrosion inspection itu ada dilakukan secara rutin. Dan yang tidak rutin pun ada, seperti pemberitahuan yang kemarin di tengah pandemi. Jadi itu pasti dilakukan. Ya. Kita berasumsi itu pasti dilakukan. Bahwa itu ternyata tidak dilakukan nanti. Setelah investigasi membuktikan bahwa itu tidak dilakukan, baru bisa ditelusuri bahwa memang ada keterlaluan atau ada sequel standar prosedur yang tidak dikerjakan misalnya, dan itu gunanya sederhana agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak terjadi lagi kecelakaan dengan penyebab yang sama. Itu sebabnya maka investigasi pesawat itu harus dilakukan oleh institusi yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini KNKT. Dan hanya KNKT yang mendapat otoritas wewenang untuk misalnya membaca black box. Dan yang mempunyai peralatan untuk membaca black box pun di Indonesia itu hanya KNKT. Begitu. Baik, lalu informasinya berdasarkan saksi dari warga ataupun nelayan di Kepulauan Seribu, ada percikan api sebelum ledakan. Kejadian ini artinya apa, Pak? Apakah memang pesawat ada bagian yang fatal dan rusak kemudian langsung meledak, atau seperti apa, Pak Cepi, dalam dunia penerbangan? Ya itu bisa aja ya, dan kita kan bisa tahu gitu, dia benar apa nggak dia lihat itu misalnya.
ya. Tapi itu jadi catatan-catatan nanti sebagai bagian dari tim investigasi menganalisis, ya. Bahwa wah, saya dengar kecelakaan, saya dengar ledakan, saya lihat pesawat ini. Kan nggak ada buktinya semua kan cuma informasi yang perlu dikonfirmasi dengan analisis yang dilakukan oleh tim penyelidik yang ditunjuk. Jadi saya juga nggak bisa komentar, wah berarti ini ada kecelakaan nih. Nah, belum tentu, kita nggak bisa tahu. Yang jelas pesawat terbang itu kan ada engine dan ada mesin yang di belakang itu kalau waktu-waktu tertentu memang kelihatan kayak ada asap atau ada seperti api dan sebagainya, itu biasa-biasa aja sebetulnya. Baik Pak Cepi, dalam 3 tahun terakhir di Indonesia sendiri ada 2 kejadian pesawat Boeing yang kecelakaan Pak Cepi. Ya. Yang kemarin dan juga pada tahun 2018 tepatnya tanggal 29 November Lion Air JT610 Boeing 737 MAX 8. Sebenarnya kredibilitas Boeing ini sendiri seperti apa Pak di dunia penerbangan Pak Cepi? Ya, Boeing itu punya pesawat banyak ya, macam-macam. Dan Boeing 737 juga banyak variannya. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Boeing Lion Air yang JT610 itu adalah jenis dari 737 MAX 8. MAX 8 itu ada isu tersendiri ya, karena ada juga kecelakaan dengan pesawat yang sejenis di Ethiopia. Dan itu belum selesai sekarang ya. Sekarang masih dalam penyelidikan, sekarang masih dalam penyempurnaan. FAA baru saja dengan Boeing merilis untuk bisa terbang kembali setelah 20 bulan di grounded dan sebagainya. Itu masih dalam proses. Dan ini varian yang lain lagi. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa wah ini berarti kredibilitas Boeing dipertanyakan. Pasti dipertanyakan. Pada setiap kecelakaan yang terjadi, pasti kredibilitas dari sebuah pabrik pesawat itu dipertanyakan, itu pasti. Tetapi jawabannya nanti akan clear setelah investigasi penyebab kecelakaan itu menjadi jelas bahwa penyebab ini adalah ABCD. Tidak selalu kecelakaan itu adalah kesalahan pilot, tidak selalu itu adalah kecelakaan itu penyebabnya adalah kesalahan pabrik dan sebagainya. Hanya badan investigasi resmi yang bisa mengeluarkan atau pernyataan penyebab kecelakaan yang harus nanti ditindaklanjuti, apakah itu oleh pabrik, oleh operator, apakah oleh otoritas penerbangan yang berkait. Baik, terima kasih Pak Cepi Hakim atas informasinya. Kita harapkan semoga pencarian bisa segera dilakukan dan juga segera menemukan titik terang dari black box sehingga proses identifikasi kecelakaan pesawat bisa segera dirilis oleh pihak berwajib. Dan pemirsa, pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182 masih akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.